Ngelihat itu belahan bakteri. Jadi suka marah-marah misalnya, atau bisa nggak pas bilang suka marah-marahnya jangan ngeliat ke Cece begitu, ngeliat ke orang lain aja ya. Marah Cece. Yoga kok kayak gini ya, nanti kecengklak, nanti kecengklak. Kenapa coba produksi asam lambung terlalu tinggi, Ce? Karena nggak ada bakterinya di situ. Tuh, jadi dia bisa beli di mana bakteri? Saya Ingrid Wicanarko untuk Indonesia Salam. Kita kadang sering bingung mau minum antibiotik lagi, tapi takut badannya nanti kebal. Kemudian kadang kita ingin melakukan perawatan skincare atau membeli obat-obatan skincare, tapi kok katanya harus ngurusin perutnya dulu. Hah? Kok iso ya? Dan kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana berita kesehatan yang benar dan yang hoax atau yang mitos. Nah, hal-hal seperti itu dan beberapa hal-hal lainnya lagi akan kita bahas kali ini. Karena teman bincang-bincang kita kali ini adalah pakarnya makhluk halus. Makhluk halus bukan sekedar makhluk halus, yang dimaksud kali ini adalah bakteri dan virus. Karena beliau adalah spesialis dari mikrobiologi klinik, imunoterapi, terapi regeneratif, autis, diabetes, dan masih ada banyak lagi hal-hal lainnya. Nggak tahu kapan belajarnya ya, aduh. Dan beliau adalah Dr. Rina Adeline, SPMK, MKes, ABAARM, ISSCA, Visqua, dan lain-lainnya. Plok, 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 plok. Kak Ina, kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Itu sehat. Sehat dong. Kenapa udah lama kita nggak ngopi-ngopi? Iya tuh. Nggak diajak. Oh, nggak diajak. Atuh biasanya kan yang ngajak yang harus bayar ya. Jadinya orang teh menunggu Teh Ina mengajak gitu. Sip. Ayo atuh kapan? Teh Ini Ina ngopi. Iya, mangga. Mangga tuh. Ada teman-teman pulang dari Lampung, jadi ini kopi Lampung. Bawa kopi Lampung. Kopi Lampung. Mantap ya. Harusnya pakai itu, Ce. Apa? Keripik pisang Lampung. Oh iya, banyak. Tenang aja Teh. Tadi kan di belakang namanya Teh Ina itu, aduh, kayaknya sepanjang 2 meter deh Teh. Tapi supaya kita juga bisa sepintar Teh Ina, numpang tanya dong Teh Ina. Nih, kalau yang ISCCA ya? Ya. Nah, eta teh naon? Itu sebetulnya Velo ya. Velo itu pernah bersekolah di situ. Oke. Itu International Society of Stem Cell Application. Jadi memang bersertifikat untuk aplikasi stem cell. Itu dunia? Dunia. Numpang tanya ya, itu kira-kira ahli-ahli yang stem cell itu sekitar berapa banyak tuh? Yang di Indonesia, yang di SSCA. Oh, berapa ya? Kurang lebih aja. Mungkin seluruh dunia ada 120-an kali. 120 itu sedikit Teh Ina. Banyak atuh. Ya, sedunia. Sedikit atuh. Kalau 120 artinya itu kan sertifikasinya pilihan begitu kan. Pilihan. Nggak dibagi-bagi ya. Nah, yang Visqua, FISQUA. Ya, Visqua itu juga salah satu fellowship untuk penanganan dan pengendalian infeksi. Oke. Jadi penanganan dan pengendalian infeksi. Oke. Itu juga sama sedunia. Juga. Iya. Nah, ABRRM. Itu American Board Anti-Aging Regeneration Medicine. Jadi
apa namanya, bagian dari kedokteran yang benerin aging. Dunia juga. Amerika. Khusus Amerika. Ya, itu oke. Amerika. Yang mengeluarkan sertifikasi Ya. itu Amerika. Ya. Oke. Saya cuma 2 sertifikasinya lokal. Loh, tapi bener loh. Lokal Sekarang juga apa-apa keren kalau tuh. di negeri ini tuh sekarang harus disertifikasi semua bidang. Saya di bidang musik dan juri punya sertifikasinya ya. Sombong banget, cuma 2 aja. Kan apatis panjang terus tuh. Gila kita mantap. Nah, kita sekarang mau bicara di undoctor side. Waduh, Teh Ina ini nih kalau lagi nggak pakai jas putih, kemudian nggak pakai mikroskop, di luar itu tuh ngapain sih? Yang hobi yang tidak berhubungan dengan itu ya, Teh Ina? Apa memasak kali, atau berkebun, atau nyuci-nyuci, atau jangan-jangan bongkar mobil? Naon atuh Teh? Nyuci suka. Ini Teh bener cuci baju. Cuci baju. Oke, Cuci terus? baju. Terus apalagi ya yang Maaf, kok aku Teh begini ya? Padahal kan ceklek-ceklek ya, pakai mesin iya, atau pakai tangan? ceklek. Terus. Terus jahit. Wow, serius? 2 rius. Jahitnya Teh jahit simple atau baju? Enak aja jahit baju. Serius? Serius. Oke, apalagi? Terus kalau olahraga renang. Ya itu wajib ya. Tapi udah nggak bisa kena matahari, gimana dong? Oh iya, nanti kita bahas ya soal itu ya. Nah, terus ritual pagi nih Teh, kan banyak orang kalau pagi bangun, aduh mesti ngopi dulu, ke belakangnya aja juga mesti dipancing, maksudnya buang air besar begitu ya. Atau kalau zaman dahulu Teh baca koran gitu kan, ada gitu ritualnya, nggak bisa langsung bangun pagi langsung gubruk berangkat. Kalau Teh Ina apa? Ngopi dulu, minum air putih dulu, atau langsung ngelihat itu belahan bakteri? Apa? Iya, yang dilakukan ritualnya. Tidur lagi. Bangun Iya, lagi, tidur lagi, bangun sholat, tidur lagi. Karena? Iya. Nanti onnya jam 7 pagi. ya. Oh, ini Teh bangun Pagi, bangun subuh, sholat, tidur lagi. Iya. Nah, bangun jam 7. Iya. Setelah itu ya ngopi dulu. Ngopi ya. Sama dong. Sama sesuatu lah ya. Nah, Teh Ina, kita bicara dunia mikrobiologi kan, seperti yang tadi sebelumnya kita sudah jelaskan, dunianya makhluk halus begitu ya, ya bakteri dan virus gitu. Gimana Teh Ina tuh menjelaskan kepada orang awam lah seperti kami ini ya gitu, bahwa bakteri itu nggak selamanya jahat. Oke. Saja, please secara bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Siap. Kan ada bakteri yang memang disebut komensal. Komensal itu harus ada di tubuh kita. Oke. Karena kalau misalnya si bakteri ini nggak ada di dalam tubuh kita, justru malah dia makin mengganggu daya tahan tubuh kita. Karena bakteri-bakteri ini itu sebetulnya menghasilkan metabolit di saluran cerna kita, yang mana metabolit ini sesungguhnya membawa pesan-pesan. Contoh, pesan di otak. Jadi, si otaknya nggak boleh terlalu radang misalnya gitu. Jangan radang-radangan di otak gitu. Itu si metabolit itu dibuat oleh bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita. Nah, terus kemudian kalau dia ditransfer ke otak, metabolitnya otak ini kemudian menjadi optimal. Contoh, dia kan menjaga plastisitas,
di saraf-saraf otak kita, si metabolit ini. Kalau misalnya dia nggak, plasticity-nya terganggu, atau apa ya, kalau ngomong plasticity itu kelenturannya terganggu, dia nggak bisa tuh ngasih pesan dari si otak itu, jadi kayak kabel gitu, kepotong kabelnya. Ya udah, nggak ada pesan apa-apa kan. Jadi gampang lupa, jadi suka marah-marah misalnya, atau bisa jadi- nggak pas bilang suka marah-marahnya jangan ngeliat ke Cece begitu, ngeliat ke orang lain aja ya. Marah Cece siapa marah-marah? Wah, Cece nggak suka marah-marah terus, ya. Ya udah, nggak Jadi kurang marah-marah. lebih itu ya. Jadi kurang lebihnya teh. Iya begitu. Jadi, jadi si bakteri ini itu yang memang harus ada. Jadi memang nggak selamanya bakteri itu nggak ada di dalam tubuh kita, karena kita ini adalah makhluk bumi ya, makhluk bumi. Bumi itu juga ada bakterinya, ada virusnya. Ya pasti kita juga harus ada itu. Gitu. Nah, bicara soal bakteri, kemudian yang paling simpel aja begitu ya, antibiotik yang tadi di awal kita sudah sampaikan gitu. Nah, tapi banyak orang tadi kita juga sudah katakan banyak hal-hal mitos begitu. Kalau soal antibiotik nih bagaimana nih Teh Ina? Maksudnya ya banyak orang misalnya yang mitos-mitos itu adalah yang diremuk-remuk terus ditaruh di atas luka bakar begitu kan ya, supaya sembuh lah begitu. Itu benar apa enggak atau mitos ya? Seperti juga yang tadi, apakah betul secara sederhananya kalau kita banyak meminum obat itu jadi kebal tubuh? Gimana? Apa saja tuh Teh? Kurang lebih. Untuk penggunaan antibiotik. Untuk penggunaan antibiotik ini sesungguhnya dan seharusnya diatur. Tidak bisa diberikan serta-merta. Karena memang antibiotik ini hanya khusus untuk bakteri aja. Jadi tidak semuanya. Kalau pertanyaan Cece tadi, kalau kita sering minum antibiotik, apa kita jadi kebal? Iya, kita jadi kebal. Karena apa? Bakteri kita yang kebal. Bakteri kita yang kebal, jadi udah nggak bisa dikasih antibiotik jenis itu misalnya. Jadi dia udah harus kebiasaan, jadi udah belajar. Kan yang namanya bakteri juga makhluk hidup ya. Makhluk hidup juga beradaptasi. Atau jadi dia jadi lebih oh ini obatnya yang ini ternyata. Oke, kalau gitu caranya berkelit dari obat ini begini. Nah, jadi obatnya masuk, dianya nggak kena sama obat, dianya tetap infeksi. Nah, jadi itu terjadi karena apa? Karena memang penggunaan antibiotik itu selama ini itu tidak rasional. Ya, contoh nih ya, kebetulan nih waktu itu lagi beli obat nih di apotek. Nah, terus udah gitu ada orang datang mau beli antibiotik gitu. Antibiotik ini diomongin lah gitu antibiotiknya gitu. Terus si apotekernya nanya berapa? Itu bukannya ditanya gitu. Bukannya ditanya resepnya mana gitu. Jadi harusnya antibiotik itu berdasarkan resep, harus punya resep. Saya merasakan tuh bahwasanya dahulu kita bisa beli amoxicillin kayak segala macam. Tapi sekarang memang sudah mulai tegas mungkin ya dari Menkes gitu kan, Menkes bahwa harus pakai itu ya resep. Tapi oknum yang begitu masih ada. Iya. Nah, itu apakah yang tadi Teh Ina ceritain masalah kekebalan itu? Ini bicara soal alergi nih ya Teh Ina ya. Katanya udah misalnya nih, makan aja gitu. Nanti lama-lama juga kebal. Bener nggak sih misalnya saya alergi udang atau apa? Apakah itu mitos atau gimana? Itu yang namanya sebetulnya tuh bagian dari satu terapi. Namanya terapi desensitasi. Supaya kita tidak terlalu sensitif. Ya, tapi yang namanya sel daya tahan tubuh kita, itu seperti punya nyawa sendiri. Kita maunya dia A gitu, tapi satu saat dia nanti jadi B gitu. Yang itu nggak bisa kita kontrol. Ya, contoh misalnya kalau saya tidak sama sekali penganut paham desensitasi. Menurut saya kalau sudah
Ya udah. alergi, ya sudah berhenti dengan itu. Jangan dikasih sedikit. Biar lama-lama kan jadi kebiasaan, oke gitu ya. Iya, pada saat kebiasaan itu, pada suatu saat itu tidak bisa dikontrol dan kita memang tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dalam Gimana tubuh coba? kita. Terus gimana? Gitu. Misalnya nih kacang, tadilah yang Cice bilang udang, gitu. Makan udang sedikit gatel. Terus dikurangin, oh segini nggak gatel. Nanti makan, terus nggak gatel. Ditambahin nggak gatel. Oh oke lah, berarti kita bisa makan satu. Begitu makan satu langsung shock. Gimana tuh? Iya. Jadi janganlah. Iya, mendingan nggak main-main deh sama yang tidak bisa diukur. Kalau bisa diukur, oke. Tapi kalau nggak bisa diukur, mendingan jangan. Iya, dan daya tubuh manusia itu juga kan kadarnya berbeda-beda, begitu kan ya. Apa tidak rata? Betul, nggak begitu rata, kan, ya? betul. Bisa adjust apa tidak? Betul. Nah, bicara soal bakteri tadi, di awal tadi kami juga sudah sampai apa sih Teh Ina hubungannya jerawat sama isi perut? Sok atuh. Jerawat sama isi perut. Jerawat teh bukan hanya karena banyak hal jerawat bisa karena memang kurang cuci muka, kurang bersih ya, karena di luar itu polusi dan lain sebagainya luar biasa, itu mungkin penyebab juga atau pemicu. Tapi kondisi di dalam badannya dia juga pemicu. Contoh, kalau misalnya kalau disuruh benerin perutnya, berarti flora normal atau saluran cerna dia nggak bagus. Okay. Nah, kalau misalnya maaf saya potong dulu, nggak bagus. Tapi apa hubungannya ke muka? Apa hubungannya ke muka? Ke muka ini banyak banget. Barir daya tahan saluran cerna di kulit kita itu terdiri dari berbagai jenis bakteri, berbagai jenis rambut-rambut kayak gitu. Jadi kulit ini adalah barir pertahanan tubuh kita nomor satu. Di bawah kulit itu banyak sekali juga mediator-mediator yang adalah mediator daya tahan. Nah, kalau ini akan bagus, kalau ininya bagus. Ininya bagus, jadi ini akan bagus. Ininya bagus. Udah barang tentu ininya juga kebawa dari yang ininya bagus gitu. Logiknya gitu, atau sarannya begitu. Mungkin ini si dokter yang ngasih saran nggak ngasih tahu kali maksudnya apa. Nah gitu, jadi perbaiki dulu perutnya. Kalau perutnya memang masih banyak bakterinya, masih ada peradangan, ya mau ngurusin kulitnya jadi tambah panjang dong urusannya. Oke. Jadi kalau toh memang kita bagus, semuanya bagus ya. Misalnya nih kalau ususnya udah bagus, mungkin dia hanya butuh tindakan segini. Tapi kalau ususnya jelek, tindakan segini tapi panjang gitu. Oke, sip. Nah, Teh Ina juga pernah mengatakan di jurnal-jurnalnya Teh Ina ya, ada beberapa saya membaca begitu bahwa autisme ya, autisme itu bukan hanya sekedar perilaku begitu ya. Hal apa yang sering terlewat oleh orang tua begitu ya. Banyak teman-teman saya begitu yang mempunyai anak yang autis. Apa yang sebenarnya yang dimaksud tadi, yang sering yang sering terlewatkan oleh orang tua gitu? Yang sering terlewatkan oleh orang tua balik lagi perut. Si anak yang autis ini, karena ini pengamatan sendiri ya, Cuk ya, dari jurnal sendiri ya, jurnal pribadi. Anak-anak ini kan yang namanya saluran cerna itu bakteri normalnya itu lactobacillus ya kan, Yakult tuh misalnya ya, misal yogurt. Ada tuh temenku tahu ada yang suka nanya-nanya tuh soal yogurt. Soal yogurt tuh isinya atau difermentasi dengan dengan lactobacillus. Ada lagi yang namanya bifidobacterium. Nah itu isi-isi dari perut kita seharusnya. Ya ada
4 lah, ada 4 bakteri yang harus ada di dalam perut kita untuk membantu tadi daya tahan. Ya. Nah, pada anak-anak dengan spektrum autisme itu ketika diperiksa ini udah nggak ada, bakteri 4 bakteri ini udah nggak ada. Dia digantikan dengan Klebsiella pneumoniae misalnya, lalu digantikan dengan E. coli, lalu digantikan dengan bakteri yang sebetulnya itu adalah bakteri patogen yang membuat penyakit gitu, berkembang di dalam saluran cerna dia. Kebayang nggak sih anak-anak ini kalau bakteri ini, salah satu dari bakteri ini bikin sulfur terlalu banyak di dalam perut. Kebayang nggak sih anak-anak ini jadi kembung, jadi sebah, nggak enak. Kalau udah sebah, kalau udah gini apa yang terjadi? Kita aja kalau lagi nggak enak atau lambung kita lagi sakit, kita marah-marah mulu. Iya, apalagi anak-anak Begitulah ini. anak-anak zaman jadi tantrum. Kita hanya melihat bahwa dia itu adalah tantrum, tapi mungkin ada sebabnya. Betul. Makanya sebetulnya anak-anak ini itu ada gangguan regulasi yang terjadi akibat dari itu tadi, saluran cernanya nggak baik, kemudian daya tahan tubuhnya juga nggak baik, kemudian susah tidur. Tapi susah tidur ini terjadi dari dua ini, dari yang gangguan perutnya, kemudian imunologinya, ya banyak alergi. Anak ini yang aneh-aneh, masa beras aja alergi. Beras putih aja alergi. Nah, itu tuh terjadi sebetulnya dari perut dia yang tidak optimal, tidak baik. Oke. Nah, maaf motong Teh. Kalau ADHD gitu ya, apakah itu fase menjelang autisme atau apa semacamnya, berbeda, atau teman-temannya? Teman-temannya. Oh, teman-temannya. Oke. Teman-temannya beda, autis, ADHD. Tapi ada anak yang autis juga, ADHD juga. Serius. Jadi ADHD-nya masuk di dalam autismenya. Ada ADHD yang tidak ada autismenya. Umumnya kalau ADHD yang tidak dengan autisme ini pasti alergi. Jadi imunologi, jadi ada pemicunya hampir sama dengan anak-anak yang autisme, tapi gangguan regulasinya tidak seperti anak-anak autisme. Makanya dia beda. Gitu. Aku sebagian baru ngeh Teh Ina, karena ada anak temen gitu yang ADHD begitu kan ya gitu. Jadi tapi orang tua tidak mengerti masalah-masalah yang seperti itu. Nah, Teh Ina ini kan sibuk praktek lah, riset lah. Terus udah gitu belum melayani pasien-pasien gitu. Burnout, cure-nya tuh gimana sih, recharge energinya begitu? Recharge energinya. Iya dong, harus kan? Iya kan? Iya. Ke puncak kali, atau ke pantai, atau ke pulau itu yang di dekat-dekat Irian itu. Raja Ampat. Nah, kita baru Raja 1 aja belum. Raja 1 belum. Apa tuh coba? Suka diving. Yang baik juga seperti zaman sekarang kan mau itu kan yang udah apa tuh, harus tahu nih bagaimana cara yang baik. Oke. Memang kita sebagai makhluk ya memang perlu rekreasi lah ya. Kalau saya rekreasinya kemana? Sebetulnya rekreasi yang paling sering saya kerjain adalah di depan TV. Bukannya tambah pusing melihat politik apa enggak, bukan itu yang dilihatin, yang dilihatin film kayak gitu, atau pergi ke pantai, pilih pantai apa gunung? Dua-duanya suka. Suka. Tapi kalau milih gunung kali ya. Nggak tahu. Taina milihnya gunung. Milih gunung karena memang lebih gampang. Sama agak-agak matahari tidak betul. Iya, Kalau pantai kan mataharinya memang double ya. Dari matahari kena ke air laut keluar. Gitu ya. Iya, jadi double. Beda ya kalau dokter hitung-hitungannya ya sampai gini-gini ya. Masalah. Nah, Taina kenapa sih bukan tiba-tiba sih, agak 10 tahun terakhir ini tuh zaman kasus
autoimun, kemudian GERD. Ntar aku telepon temen, iya nih GERD gua kambuh, apa-apa dibilang GERD gitu kan ya. Apakah hal semacam ini sebetulnya zaman dahulu ada dengan nama yang berbeda karena belum ditelusuri lebih mendalam, nggak seperti sekarang, atau kasusnya berbeda yang dulu dengan sekarang? Dan itu kenapa bisa ada, apakah apa namanya ya istilahnya tuh ekosistem dari kehidupan kita sekarang ini semakin melemah atau semakin tidak dirawat sehingga mempengaruhi, atau gimana menurut? Dulu nggak terlalu dikenal macam daripada autoimun lah. Kalau kita bicara autoimun ya, macam dari autoimun itu tidak dikenal. Diabetes hanya dikenal tipe 1 misalnya ya, yang memang diturunkan gitu. Tipe 2 diabetes dulu nggak banyak gitu ya, nggak banyak. Ya bisa jadi aja karena teknologi juga lebih bagus yang sekarang ya. Tapi yang paling bisa dilihat atau yang paling bisa dibandingkan dari kehidupan dulu dengan kehidupan sekarang itu adalah ya lifestyle ya. Oke. Kalau misalnya dulu kan kita atau nenek-nenek kita nggak bisa ngeliat tuh orang Amerika ngapain sih gitu, orang Eropa ngapain sih. Kalau sekarang kita udah bisa noong ya, udah bisa ngeker ngapain sih orang Amerika, gimana sih hidupnya orang Amerika. Tapi istilah itu sama. Apakah dulu misalnya gini, kita hanya dengar mah gua kambuh nih gitu kan ya. Apakah GERD dan mah itu sama atau beda? Nah itu makanya beda. Kalau GERD itu kan dia gangguan pada valving, gangguan pada sekat-sekatnya. Kalau mah ya lambung ya, terlalu bisa luka di lambung, bisa produksi asam lambung yang terlalu tinggi kayak gitu. Kenapa coba produksi asam lambung terlalu tinggi, Karena nggak ada bakterinya di situ. Tuh, jadi dia bisa beli di mana bakteri? Itu yang buat kan Teh Ina kan, gitu kan. Nah, bibitnya yang dibikin. Iya bibitnya. Oke. Jadi yang namanya mah itu sama dengan GERD? Enggak, beda. Sebentar Teh Ina. Aduh, terima kasih ya. Kita kalau ngobrol tuh kebiasaan begini atuh, ya Allah. Atuh, meni repot-repot gini. Repot pisan nih ya Teh. Nah, Teh Ina tadi sama GERD tuh sama. Ya. Kenapa sekarang jarang orang bilang mah gua kamu, tapi kayaknya biar gaya, keren, biar keren. GERD apa sih gitu. Apa sih coba sok biar aku. Keren. Kalau GERD itu memang valve-nya aja, Jadi misalnya dia gampang sekali naik lagi ke atas. Ini kalau udah makan nih, kita udah telan makanannya. Kalau GERD itu kalau dia nggak sedikit-sedikit makannya, itu naik lagi, kedorong lagi, jadi kayak keluar gitu, kayak jadi orang Sunda mah ngomong kayak ongkek gitu. Jadi tapi kalau mah memang di lambungnya gitu, di bawah. Jadi kan saluran cerna kita kan gitu, itu lambung gitu. Ini saluran cernanya, ini lambungnya gitu. Kalau GERD kejadiannya di sini. Kalau mah kejadiannya di sini gitu, di bawah. Oke. Kalau usus buntu mah kiri apa kanan sih? Usus buntu di kanan. Tidak, udah bingung. Gimana ya? Kanan. Kalau itu mah kan gitu, usus kita itu ada umbai cacing namanya. Nah, si umbai cacing ini dari sejak kita lahir itu tidak diangkat. Kalau di luar itu langsung. Serius Teh? Langsung, karena ini memang tidak memiliki fungsi apapun. Jadi kalau di luar lahir terus si umbainya itu diambil, udah langsung dipotong gitu. Mumpung dia masih kecil nggak ngerasain apa-apa, potong aja dulu gitu. Itu kalau di luar. Supaya apa? Supaya tidak terjadi peradangan yang berlebihan nanti di situ. Beda sama kita gitu. Kalau kita kan walaupun tidak bisa distandar, apa selamanya seseorang itu akan memiliki peradangan pada umbai cacing? Tidak gitu. Makanya biarin aja lah, udah nggak usah diapa-apain. Nanti tergantung takdirnya dia. Tergantung takdirnya dia kena radang atau enggak. Iya, daripada nanti harus operasi. Iya. Dan masuk di itu, BPJS nggak sih kalau itu? Ada masuk. Ya. Sampai ke BPJS. Banyak sekali soalnya ini kasusnya. Nah Teh,
kalau makan asli sama makan palsu tuh kayak gimana? Ah. Jadi makanya ada, Tena ini asli apa palsu? Ini asli. Ini makan asli. Asli. Oke. Kalau yang palsu itu yang diproses, Ce. Misalnya nih, apa ya contohnya ya makanan palsu. Instan gitu. Iya, instan. Instan. Itu Oke. palsu ya. Kalau ini mah karena Langsung. digoreng di bawah asli. Nah, apa ketidakmanfaatannya? Kalau makanan yang palsu itu dia processingnya panjang. Processingnya bisa bertingkat. Nah, processing yang bertingkat ini sebetulnya yang ditolak oleh badan kita. Nah, badan kita itu malah justru ngerespon itu dengan sel-sel radang. Tapi radangnya kalau orang bule bilang atau kalau orang barat bilang radangnya itu low grade. Ada tapi nggak kelihatan gitu. Waduh. Nah, makhluk halus lagi nih. Iya. Ada yang nggak kelihatan terjadi persisten terus menerus, maka ini kemudian akan muncul autoimun. Jadi autoimun itu sekarang jadi banyak muncul karena apa? Karena lifestyle-nya berubah. Itu dia, Iya. betul. Ya jadi segala macam juga semakin ini dan food makanan-makanan gitu yang memicu ya gitu. Teh Ina, kalau bicara tadi kan masalah di awal generatif, regeneratif segala macam, bisa nggak sih orang gen-gen yang buruk di orang tua, maksudnya saya nggak bilang buruk lah, yang tidak baik, itu tidak diturunkan ke anak? Jadi mencegahnya bagaimana? Bisa. Nama mencegahnya itu epigenetik namanya. Epigenetik. Ya, epigenetik itu walaupun kita sudah punya gennya, gen kita ditransfer dari orang tua kita, misalnya dalam tanda kutip nggak baik, kita bisa membuat gen itu tidak dibaca oleh badan kita. Oh, serius? Serius, itu yang namanya epigenetik. Jadi dengan cara tadi perbaikan lifestyle. Perbaikan lifestyle orang ortu atau anak? Anak. Oh, jadi dijaga? Iya, jadi ortunya kalau mau juga bisa gitu ngejaga, jangan supaya DNA yang jelek itu yang dibaca gitu. Hanya DNA yang baik saja yang dibaca. Kan si ibu nih udah hamil nih, terus kan melahirkan nih, kan itu sudah membawa nggak? Iya, sudah. Oke, lalu sudah. Ini supaya gimana? Kalau misalnya teknologi epigenetik kan ada dua. Ada yang memang dengan tindakan, ada yang memang kita lakukan sendiri. Nah, yang kita lakukan sendiri yang tadi perbaikan lifestyle. Jadi si lifestyle yang makannya makan makanan palsu, yang gampang, yang diproses banyak, itu dihentikan, misalnya diganti sama makanan-makanan yang dimasak sendiri di dapur kita gitu. Atau makanan-makanan yang prosesnya cuma satu kali. Rumah makan yang kita lihat dia bikin kayak gitu. Nah, itu mungkin lebih baik dibandingkan dengan yang proses gitu. Tapi kan ada yang misalnya, iya nih aku turunan diabetes, turunan yang gitu, penyakit turunan. Apakah itu benar ataukah kalau benar bisa diperbaiki gitu? Oke, kalau misalnya diabetes kan ada dua tipe. Ada tipe 1 yang ini memang diturunkan dari orang tua ya. Tipe 2 yang karena lifestyle. Yang karena lifestyle ini bisa di epigenetik. Nah, yang nomor 1 bisa di epigenetik nggak? Ternyata yang nomor 1 juga bisa di epigenetik, cuy. Jadi si DNA-nya dikutik-kutik. Ketika apa? Ketika hamil? Atau ketika sebelum hamil? Sudah ada? Udah, iya. Udah, itu bisa diperbaiki pakai rekombinan DNA namanya. Gimana ya orang labnya? Gimana semuanya bisa ya? Aduh. Ngomong soal lab tuh tadi saya lupa. Kenapa Teh Ina tuh harus ke Jepang? Apakah karena di Indonesia tidak ada si laboratorium yang untuk stem cell itu atau gimana? Oke, waktu saya belajar itu di Indonesia belum ada. Di Indonesia masih digunakan di Indonesia hanya untuk penelitian saja. Tapi sekarang Kemenkes udah membentuk Komite Stem Cell Indonesia. Nah, dari komite inilah ya
yang mengurusi semua stem cell boleh. Stem cellnya boleh dikerjakan di sini misalnya. Bikin stem cellnya disediakan sekarang ya. Kemudian bikin laboratoriumnya disediakan sekarang. Jadi boleh asalkan di situ gitu. Karena memang betul itu harus dikontrol. Ya. Oh iya. Harus dikontrol supaya Supaya kualitas selnya juga bener gitu, bukan ece-ece yang dikasihnya gitu. Karena kan ini mutakhir sekali, harganya mahal juga betul. gitu. Jangan sampai yang mendapatkan terapi ini itu diberikan yang nggak bagus, kayak betul, gitu. Betul. Iya. Nah, Teh Ina juga pernah bilang bahwa cara tadi kan bicara soal lifestyle gitu ya, bahwa nggak semua peralatan makan itu bagus. Kadang-kadang suka efek baik dari bahan atau begitu. Bahkan Teh Ina pernah bilang bahwa ada 3 jenis peralatan masak gitu yang harus dihindari. Apa aja sih? Halo ibu-ibu ya, bapak-bapak koki juga ya, dengerin nih. Oke. Ini berangkat juga dari pengamatan ya. Iya dong, iya dong. Dari penelitian sendiri. Iya dong. Nah, saya udah punya data nih, 1.500 data DNA-nya DNA metabolik ya, DNA metabolik. Jadi untuk penyakit metabolik gitu ya. Termasuk yang tadi lah lupus, diabetes gitu-gitu. Nah, dari 1.500 data DNA itu ternyata mutasi yang terjadi 100% sama yang namanya VDR. VDR itu singkatan dari vitamin D reseptor. Oke. Nah, si vitamin D reseptor ini punya banyak sekali subset. Ada subset untuk dopamin, ada subset untuk diabetes, ada subset untuk kognitif. Ya, nah, jadi tiga subset yang saya periksa itu ternyata di 1.500 data DNA saya positif, semuanya terganggu. Orang kita nih semuanya terganggu. Jadi kalau 1.500 data orang Indonesia, kalau kita statistikkan, berarti hampir 2/3 orang Indonesia itu mengalami gangguan VDR. Nah, VDR itu rusak karena apa? Paling utama karena aluminium, Aluminium. Oke, jadi dan aluminium itu masuk dari mana? Kebanyakan aluminium masuk dari alat masak. Betul. Semuanya memang memakai aluminium gitu. Mau panci kek, wajan kek, semuanya aluminium. Makanya saya selalu bilang, Cici juga ngedenger kan. Yang paling aman itu kalau di coating aluminiumnya. Di coating dengan apa? Boleh pakai keramik, boleh pakai marble, boleh pakai batu. Pokoknya aluminium yang di coating. Itu nomor 1. Yang nomor 2 paling bagus adalah apa? Stainless yang baja gitu. Karena baja itu tidak sama sekali mengganggu kalau dia masuk dalam makanan kita, dia tidak sama sekali mengganggu tubuh kita. Betul. Walaupun ada harga, ada barang, ada harga, ada Iya, betul. Oke, antara stainless dan ada stainless. Iya, yang ketiga dulu saya menyarankan kaca. Ya, kaca. Tapi terakhir saya dengar dari kawan-kawan di Amerika, kaca itu dibikin ternyata pada saat mau jadi, supaya dia jadi lebih padat, itu dia disemprot pakai merkuri. Makanya merkurinya kaca udah lewat deh dari saya. Jadi cuma 2. Coating aluminium coating atau stainless gitu. Satu lagi ada lagi. Apa tuh? Dari gerabah lagi jauh lebih aman. Iya benar, gerabah jauh lebih aman. Nah itu kan gimana ya, leluhur kita itu selalu memakai tempayan. Ya, tempayan bambu. Ya. Tempayan, baik itu sih berupa piringnya maupun berupa itunya ya, bolnya begitu.
itu oke. Oke, dulu nenek saya kalau masak nasi itu pakai Bambu, dandang, dandang. tapi di dalamnya ada bambunya. Heeh. Jadi si nasi itu nggak kena Iya, sama betul. aluminium atau nggak kena sama tembaga yang dipakai. Betul. Karena memang ada di dalam bambu kerucut itu Iya. di situ. Ah. Aman. Berarti kata teman bincang-bincang kita ya, yang terakhir itu betul begitu. Kita memang kadang-kadang harus berpikir untuk kembali lagi ke Iya. ajaran-ajaran leluhur begitu ya, Teh Ina ya. Betul. Oke. Nah, Teh Ina, kalau misalnya ditanya ini apa namanya ini ya jawab cepat ya. Jawab cepat. Jawab cepat. Maaf. Pilih kopi atau air putih? Pilih kopi. Pilih lari apa yoga? Pilih lari. Kenapa Teh? Ini jawab cepat tapi aku penasaran. Kenapa? Maksudnya bukan apa karena tanpa merendahkan arti Teh Ina emang kuat kalau lari-lari. Nggak Tetapi ya, biasanya kan justru ibu-ibu yang homey atau apa ya udah pinginnya yoga gitu-gitu ya. Yang kenapa? Nggak yakin bisa stretching kayak begitu, belajar ngelihat di video atau ngelihat di YouTube Iya, atau apa yoga kok kayak gini ya, nanti kecengklak. Mendingan lari. Sadar ini ya, sadar usia ya. Nasi putih atau nasi goreng? Nasi goreng. Nasi goreng atau nasi liwet? Nasi liwet. Kenapa? Liwet lebih sehat daripada goreng? Nggak juga ya? Nggak juga, tapi lebih enak aja Rasanya? Iya. Itu pakai santan ya? Iya. Sehat nggak kalau pakai santan? Ya kadang. Pembelaan. Ayo. Untuk yang tidak punya masalah sama satu DNA itu santan oke. Tapi kalau yang punya masalah sama satu DNA itu mendingan santan nggak juga. Nah, laba-laba atau kecoa? Wah, laba-laba aja. Emang? Nah, sekarang gini dok, bener nggak? Katanya kecoa itu adalah binatang paling bersih. Teteh baca-baca, Teteh. Gue suruh dokter baca-baca. Katanya demikian. Nggak tahu mitos, nggak tahu apa ya. Mitos. Makanya dia suka mengkilap-mengkilap kan, gitu kan ya. Tapi katanya dia itu paling bersih, Teteh. Kita memang suka jijik aja karena dia kan berada di mana begitu ya. Hidupnya aja Sengsara. di tempat lembab, tertutup, banyak bakterinya. Mau gimana bisa Bersih. dibilang bersih? Oh iya. Enggak. Itu kata Saya mau udah orang. geli lagi sekarang juga. Kecoa. Iya. Kecoa. Teh Ina, kenapa laba-laba? Nah, bener nggak laba-laba tuh punya apa namanya ininya apa? Bisa. Ya, ada. Untuk laba-laba tertentu ya, kayak yang gede-gede tarantula atau apa itu memang berbisa. Tapi kalau yang kecil-kecil mah enggak. Nah, oke. Tadi kita bicara tentang apa tadi saya sampaikan ekosistem yang kehidupan itu yang sangat berhubungan dengan tentu saja apa namanya tanaman, tapi terutama adalah hewan karena hewan itu pembawa dari yang tadi yang disebut apa ya bakteri atau virus atau apa. Nah, itu bagaimana kita bisa tahunya dan pencegahannya bagaimana begitu? Apakah harus pemerintah dalam hal ini pemerintah dunia atau bagaimana? Sebetulnya ini juga udah jadi concern ya, udah jadi concern di dunia tentang penyakit yang ditransfer dari binatang ya. Karena apa? Karena memang contoh nih bukan nelayan, penakar ikan ya. Penakar ikan kita itu selain ngasih makannya pelet juga ngasih antibiotik. Sorry, kok ngomong ilmu pelet? Pelet itu makanan yang kecil-kecil namanya pelet ya. Pelet. Oh, pelet. Nah, selain itu yang dikasih juga ternyata mereka memberikan antibiotik, terutama tetrasiklin. Untuk apa? Katanya itu bisa membunuh cacing yang ada di ikan yang ditakar gitu. Tapi efeknya si makanan ini membawa antibiotik di dalamnya. Ketika kita makan terus, bakteri baik kita mati,
Dan akhirnya kita resisten dari bakteri lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Satu, yang kedua, kita membutuhkan antibiotik yang lebih keras daripada tetrasiklin akhirnya. Karena si bakteri ini udah kenal sama tetrasiklin, kita butuh antibiotik yang lebih kuat untuk ngebunuh, misalnya kayak gitu. Kalau kita kena infeksi, ini ada kejadian kasus, anak itu bukan kasus Amsal videographer ya, bukan ya, oke. Bukan. Anak itu sakit, infeksi saluran kemih kalau nggak salah. Oke. Dia sampai dirawat, tapi ketika dia diperiksa secara ini bakterinya, ngeri nih. itu si bakteri semua yang namanya antibiotik resisten. R itu artinya resisten, cuy. Oke. Nggak ada satupun antibiotik yang bisa diberikan sama dia. Even antibiotik yang kita simpan. Antibiotik kan ada yang disimpan, cuy. Ada tier 1, tier 2, tier 3. Akhirnya gitu. nasib si anak ini bagaimana deh? Ya Si. kombinasi. Terpaksa yang resisten pun diberikan sama dia gitu. Tapi dikombinasi pemberiannya gitu. Jadi bukan hanya satu antibiotik, 3 antibiotik kayak gitu. Wah, jadi itulah ya. Karena resisten. Nah, itu dari penyakit yang ditransfer dari binatang. Ada nggak penyakit dari binatang yang ditransfer yang lain? Ada ya, contohnya COVID ya. Iya, COVID ditransfer dari kelelawar kayak gitu. HIV ditransfer dari simpanse kayak gitu. Nggak apa-apa deh kalau kelelawar ya aku. Tapi tolong kalau simpase jangan lihat ke saya, lihat ke teman-teman saya aja. Saya yang kelelawar nggak apa-apa. Simpanse. Ya, lebih atau monyet begitu ya. Tolong lihatnya ke teman-teman saya ya. Baiklah Teh Ina. Jadi Teh Ina, karena ini kan memang exposure ini ingin menggerakkan hati generasi penerus bangsa begitu. Dalam soal kesehatan ini yang paling penting tuh apa buat misalnya pasangan-pasangan muda atau baru ada yang mau menikah begitu kan, yang duduk di singgahsana atas sana tuh yang baru mau menikah itu pimpro ya. Itu apa yang harus diperhatikan? Oke. Berarti ini kan untuk Gen Z ya, begitu. Ya. Dan Gen Z yang akan melindungi si Gen Alpha begitu nanti di kemudian hari. Okay. Jadi ya memang satu, balik lagi ke diri sendiri ya, sesehat apa kita sendiri yang tahu sih sebetulnya gitu, sesehat apa. Apa yang kita punya saat ini itu akan diberikan sama anak kita ya. Apa yang kita punya akan diberikan sama anak kita, maka setidaknya kitanya harus sehat sebelum kita menikah. Kalau perempuan sehat sebelum kita punya anak kayak gitu, jauh bahkan supaya tidak stunting anaknya harus dari sekarang tuh si ibu. Maaf, kalau ngomong sebelum kita menikahnya bisa nggak ke yang orang lain? Kalau jangan lihat ke saya, kayaknya saya ini banget, celup gitu loh, agak perih gitu. Siapa yang mau menikah di situ? Kalau ke saya kok kayaknya aku kok curhat begitu, sedang menasehati saya begitu. Oke, jadi itu yang paling tahu badan itu kita sendiri. Ya, betul. Ya, tapi ingat bahwa kita akan menurunkan itu kepada generasi kita, maka setidaknya kita sehat lah dulu gitu ya, sehat. Caranya apa? Ya siap-siapin badannya. Siapin ya badannya, puasa-puasa dulu, nggak boleh deket-deketan dulu ya. Nggak boleh. Puasa-puasa dulu. Perlu nggak? Maaf, ini penting. Masing-masing general check up. Ya kan karena untuk DNA yang berikutnya ya. Sangat perlu. Sangat ya. Jadi sangat tercatat. Perlu. Iya. Ini turunan diabetes. Amit-amit ya. Tapi jadi masing-masing harus ya. Harus. Supaya apa? Supaya nantinya kita juga bisa nge-planning itu, merencanakan itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai nih kan misalnya yang perempuan punya diabetes, yang laki-laki enggak. Kemungkinan anaknya nanti gimana, juga diabetes lagi atau tidak gitu. Ada tuh rumusnya ya? Ada rumusnya. Nah, jadi kalau misalnya kemungkinannya diabetes lagi, tinggal ininya mau nggak gitu, yang berdua ini mau nggak. Kalau mau ya oke gitu.
go mengadakan ya, program lah gitu. sambil belajar bagaimana mengatasi kalau itu terjadi kalau. Itu kan perlu ya? Iya, tapi perlu. Teteh, ada sesuatu nih untuk Teteh. Terima kasih. Diminum Bukan dulu Teh. tapi Cek. Diminum. Teh, ada sesuatu Teh untuk Teteh. Karena Teteh kan sering semuanya titelnya aja dunia gitu. Jadi ketika mengadakan seminar atau apa pertemuan segala macam kan harus indikan Indonesia dong. Kenapa Cece yang buka? Nggak apa-apa. Iya. Iya. Apaan ini mah ininya ya? Oke. Oh, apaan ini, Cek? Pelan-pelan dong, pelan-pelan atuh. Katingali atuh Kak itu. Lihat ya, apaan ini? Ya Allah. Jadi nanti dokter-dokter, keren. profesor-profesor di luar Indonesia kan akan Ih, beli dari mana nanti gitu ya? Beli dari mana? Boleh buat saya nggak? Gitu. Ini Ya adalah Allah, Masya kenangan Allah. dari Alifa. Ini adalah kebanggaan dari Pulau Borneo begitu. Iya. Pulau Dayak yang menjadi yang kalau di luar negeri itu atau di eBay atau semacam eBay begitu, itu seharga 1,5 juta rupiah. Artinya kami ingin memotivasi kepada para pengrajin Pengrajin lokal. bahwasanya kalau di luar saja sangat menghargai begitu, mari juga Oh iya teman dong. di Indonesia begitu ya. Cantik kok. Karena ini Anda bisa cek persis seperti ini di semacam eBay Ya, dan apa ya. gitu semacamnya, itu dijualnya lebih dari 1 juta rupiah. Jadi hayo para Amazon UMKM, para ya. penghasil kerajinan Indonesia ya terus berlaga. Teh Ina hatur nuhun pisan. Sami-sami Cece, nanti kita ngobrol lagi. Iya, Cek, ngopi iya lagi. dong, iya dong. Nah, teman-teman, perjalanan panjang Dokter Rina Adeline dalam menimba ilmu salah satu bekalnya adalah sebuah motivasi yang selalu ia bagikan pada generasi penerus Indonesia, yaitu menemukan versi terbaik diri, melakukan refleksi diri, tidak hanya menjadi baik untuk sementara waktu, tetapi terus berusaha mempertahankan dan meningkatkan kualitas diri agar menjadi versi terbaik secara berkelanjutan. Saya Ingrid Wijanarko untuk Indonesia. Salam. Anupis juga. mangga atuh ieu teh ini naon Aduh. Pisgor.